Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ICBP. Saham ICBP hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 8.800. Dan dari grafik jika kita lihat, ICBP saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 8.700 dan garis EMA 150 di sekitar harga 8.675. Jadi dalam satu minggu terakhir ini beberapa kali bisa kita lihat ICBP sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan masih rebound kembali. Sedangkan untuk resisten saat ini masih di harga 9.000. Sedangkan resisten berikutnya yaitu di sekitar harga 9.250 sampai 9.350. Jadi di sekitar range harga ini. Jadi untuk tren jangka menengah juga bisa kita lihat saat ini memang ICBP masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Satu minggu terakhir ini walaupun bergerak sideways, tapi asing terus masuk melakukan akumulasi. Dan bisa kita lihat juga selama hampir 2 bulan terakhir ini asing terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya ICBP masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Apalagi bisa kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah maupun harga atas, hold saja dulu saham ini. Apalagi masih ada akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham ICBP, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 dan 150 untuk entry membeli saham ICBP ini. Karena masih bergerak sideways, masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 dan 150. Dan untuk trading jangka pendek, bisa take profit apabila gagal break dari harga 9.000 atau memang hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 untuk tren yang lebih lama. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PMMP. Saham PMMP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik hampir 6% ke harga 516. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham PMMP sudah mulai bergerak uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Sebelumnya bisa kita lihat saham PMMP sempat menyentuh resisten harga 550. Setelah berusaha untuk break, gagal break, turun menyentuh garis EMA 50, sempat rebound tapi ternyata gagal bertahan dan terus melanjutkan penurunan. Setelah mulai bergerak turun, bisa kita lihat beberapa kali menyentuh garis EMA 150 dan masih bisa bergerak sideways. Jadi setelah menyentuh garis EMA 150, saham ini mulai bertahan sideways. Saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 428. Dan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 470. Dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat saham PMMP berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 500. Tapi walaupun ini berhasil naik di atas harga 500, ini belum terkonfirmasi break. Sedangkan resisten kuatnya saat ini di harga 550. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan tinggi hari Jumat kemarin disertai adanya sedikit akumulasi. Dan asing juga melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham PMMP masih ada potensi untuk naik mengetes resisten kuatnya di harga 550. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan PMMP mulai turun saat mendekati atau menyentuh harga 550. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 500. Apabila saham ini
turun menyentuh harga 500 dan masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman baru entry untuk lebih amannya. Dan untuk target take profit tetap sama di harga 550 apabila masih gagal break. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBYB. Saham BBYB hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1455. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BBYB masih bergerak sideways dengan resisten yang kuat di harga 1600. Sedangkan support di EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1360. Sebelumnya saham BBYB sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi belum turun menyentuh garis EMA 150, saham BBYB sudah mulai bergerak rebound kembali. Jadi saat menyentuh di sekitar harga 1200, BBYB masih bisa bertahan dan mulai rebound di atas garis EMA 50. Dan jika kita lihat satu minggu terakhir ini BBYB masih kesulitan untuk naik di atas harga 1500. Jadi beberapa kali dari bulan Oktober BBYB setiap kali menyentuh harga 1500 selalu gagal break. Dan untuk support terdekat saat ini jika kita perhatikan ada di sekitar harga 1400. Jadi garis support EMA 50 di sekitar harga 1355. Sedangkan support terdekat di harga 1400 dan secara tren BBYB saat ini masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan trennya masih sideways. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, penurunan 1% lebih ini disertai adanya distribusi. Dan asing juga hari Jumat kemarin terlihat keluar dengan jumlah yang lumayan besar setelah sebelumnya asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena satu minggu terakhir ini BBYB gagal naik di atas harga 1500 dan hari Jumat kemarin sudah mulai ada distribusi, saya lihat BBYB masih ada potensi untuk turun menuju garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry membeli saham ini, bisa tunggu di sekitar harga 1350 sampai harga 1400 karena ini daerah supportnya. Apabila BBYB menyentuh daerah support ini dan masih bisa bertahan, teman-teman masih bisa entry di daerah support. Dan untuk target take profit bisa di sekitar harga 1500 sampai 1600. Dan saham ini menurut saya masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Karena memang garis EMA 150 lumayan jauh dengan garis EMA 50. Jadi selama teman-teman bisa hold untuk tren lebih lama, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga masih oke. Tapi jika teman-teman beli di sekitar harga 1600 turun menyentuh garis EMA 150, kerugian teman-teman sudah sangat besar. Jadi paling aman adalah hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham XL. Saham XL hari Jumat kemarin ditutup naik 0,67% ke harga 2.990. Bisa kita lihat di grafik, saat ini XL masih bergerak sideways. Dan dalam satu minggu ini masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.940. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 50, saham XL masih bisa bertahan, tapi bisa kita lihat saat menyentuh harga 3.000, XL selalu gagal break. Bisa kita lihat di sini, sebelumnya harga 3.000 merupakan resisten yang kuat untuk saham XL. Setiap kali menyentuh harga 3.000, XL selalu bergerak turun. Dan sekarang juga harga 3.000 sudah berubah kembali menjadi resisten untuk saham XL saat ini. Jadi memang lumayan dekat harga 3.000 dengan garis EMA 50. Sehingga setiap kali rebound, menyentuh harga 3.000 balik kembali turun menyentuh garis EMA 50. Sedangkan di atas harga 3.000, resisten berikutnya itu di harga 3.200. Untuk garis MACD saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin disertai adanya akumulasi. Dan dari data pergerakan asing, 4 hari terakhir jika kita lihat asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi walaupun tanggal 4 asing keluar, tapi 4 hari terakhir ini secara keseluruhan ini masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat XL memang masih akan bergerak sideways minggu depan. Tapi menarik untuk kita pantau, apabila teman-teman mau entry, lebih aman adalah tunggu XL berhasil break dari harga 3.000 baru teman-teman entry dengan target take profit di sekitar harga 3.200 sampai 3.150 apabila terlihat masih gagal break. Jadi karena saat ini sideways, sebaiknya swing trade pada saham-saham seperti ini. Apabila gagal break, kita take profit, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya untuk re-entry kembali. Tapi hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati, XL berpotensi untuk lanjut turun menuju support terdekat di harga 2.800
Sedangkan support di EMA 150 bisa kita lihat saat ini tepat di harga 2.700. Jadi hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati, maka secara tren walaupun masih bertahan di atas garis EMA 150, trennya sudah mulai melemah. Jadi sudah mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.